Ya, baik. Halo teman-teman, dalam video ini kita akan coba membahas beberapa soal penilaian harian, materi, notasi sigma, barisan, dan deret aritmetika ya. Oke, langsung yang pertama kita akan menentukan tiga suku dari barisan-barisan ini. Oke, yang bagian A ini, oke, saya ganti dulu ya, ini terlalu tebal ya. Oke, yang bagian A ini, kalau kita perhatikan polanya adalah 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ini sama aja dengan saya tulis N ya. N-nya misalnya 1, mulai dari 1 tentunya ya. Kemudian per ya 2 3 4. Nah ini bisa saya tulisnya dua ini dari mana sih? Kalau n-nya sama dengan satu berarti ya dua itu diperoleh dari satu plus satu, betul nggak? Berarti n plus satu ya. Contoh nih, di sini kan U3-nya adalah 3/4, betul kan? Berarti kalau saya hitung U3 harusnya 3/3 plus satu sama dengan berapa? 3/4, betul ya? Sekarang ini adalah suku pertama, suku kedua, 3 keempat. Berarti yang kita tentukan yaitu suku kelima, keenam, dan ketujuh. Ya, maka ini suku ke eh, 5-nya itu akan sama dengan apa teman-teman? N per N plus 1, berarti 5 plus 1 sama dengan 6. Betul ya. Kemudian suku ke-6, ya, 6 per 6 plus 1, 7. Ya, suku ke-7 akan sama dengan berapa? 7/8. Ya, berarti ini bisa kita jawab 5/6, kemudian 6/7, kemudian 7/8. Lanjut, untuk bagian B, ya, bagian B itu di sini kita coba tidak menggunakan rumus suku ke N, baik itu rumus suku ke N barisan geometri maupun aritmetika ya teman-teman. Kita akan coba berdasar dari pola barisannya saja. Oke. Yang pertama, untuk barisan ini bisa saya tuliskan kembali menjadi 3, 9/2, kemudian 6, kemudian 15/2. Betul ya? Kemudian kalau Anda perhatikan setiap suku ini ada kaitannya dengan 3 ya. Di mana 3 ini bisa saya keluarkan. Nah, ini akan sama dengan 1 ya. Kemudian 9/2, kemudian 2, bukan 9/2 ya, tapi 3/2, oke? 3/2, 2, kemudian 5/2, betul ya, teman-teman? Nah, selanjutnya, kalau coba kita lihat jarak, bukan jarak ya, tapi selisih satu dengan suku ini, berapa sih? Nah, ini satu kan, ini 3/2, 3/2 itu sama dengan berapa, teman-teman? Ya, itu sama dengan 1,5 ya, 3/2 itu. Kemudian, coba perhatikan 3/2 dengan 2. Selisihnya berapa sih? 3/2 ke 2. Selisihnya ada 1/2, betul kan? Ya, karena ini 1, ini 1,5, ini 2. Harusnya ini 5/2 adalah 2,5, betul kan? Berarti, kalau kita mau menentukan suku selanjutnya, ini kan sama dengan 3, ya. 1, 3/2, 2, 2,5. Setelah 2,5 apa teman-teman? Setelah 2,5 harusnya adalah 3, betul kan? Kemudian setelah 3 harusnya 3,5. 3,5 itu bisa saya tuliskan menjadi apa teman-teman? 3,5. Ya, 3,5 itu akan sama dengan 7/2, betul nggak? Ya, 7/2 ya 3,5. Ya, 3 kali 2 itu 6, sisanya setengah. Setelah 3,5, ini adalah 4, betul ya? Atau kalau saya tuliskan kembali, ya 3 ini saya kalikan, maka diperoleh 3, 9/2, kemudian 6, kemudian 15/2, kemudian 3 kali 3 berapa? 9, kemudian 21/2, kemudian 12. Ini yang ditanyakan, tiga suku selanjutnya. Gitu ya. Ya, lanjut. Saya akan geser dulu. Ya, berikutnya adalah kita akan mengubah bentuk nomor 2 ya. Ini ya. Kita akan mengubah bentuk ini menjadi notasi sigma. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman ya, di sini kita bisa menggunakan kemampuan atau pengetahuan kita terkait suku ke N atau rumus SN dari barisan baik itu aritmetika atau maupun geometri. Oke. Nah, bagian A ini kalau kita lihat ini adalah barisan aritmetika. Kenapa? Bedanya itu konstan atau sama ya. Misalnya 7/4 itu adalah -3 bedanya. Kemudian 4/1 -3, 1 ke -2 itu ya -3. Berarti saya bisa menggunakan rumus suku ke N, betul ya? Rumus suku ke N barisan aritmetika adalah apa? Ya, yaitu A plus N minus 1 dikali dengan B, betul ya?
Nah, A-nya ini di sini berapa sih, teman-teman? Oke, sebelum ke A-nya dulu, UN-nya. UN-nya adalah suku paling terakhir dalam barisan, yaitu negatif 23. A-nya berapa? 7. Nah, N-nya sudah diketahui belum? Belum. Berarti dituliskan N. B-nya berapa? Yaitu min 3. Betul ya, teman-teman? Selanjutnya, ini akan sama dengan min 23, ya, 7 min 3N ya. Kemudian plus 3. Oke. 7 tambah 3 itu 10, dipindah ruas jadi min 10, betul ya? Berarti nanti min 23 min 10 akan sama dengan min 3N, betul? Kemudian ini akan menjadi min 33 akan sama dengan min 3N. Ya, N-nya sama dengan berapa, teman-teman? N-nya adalah 11. Oke. Setelah ketemu N-nya, maka kita tinggal membuat notasi sigma-nya ya. Ya, notasi sigma-nya itu mulai dari eh, N sama dengan 1 ya, sampai dengan apa? Batas akhirnya adalah ini, yaitu N ke berapa? N ke 11. Kemudian rumus suku ke N-nya apa? Ya, bisa kita mulai dari sini ya. 7 tambah 3 tadi berapa? 10. Berarti ini akan sama dengan 10 minus 3. Ya, ini jawaban untuk bagian A. Lanjut. Untuk bagian B sama ya, sebenarnya itu sama dengan ya bagian A sebelumnya. Tapi kalau kita perhatikan ya, ini kalau kita pandang secara langsung ini tidak bisa dilihat sebagai barisan aritmetika ya, karena mempunyai beda yang berbeda-beda. Nah, idenya adalah saya akan coba tulis ulang ya. B ya, saya tulis di sini ya. Oke. 3, 6, 12, 24. Nah, kalau Anda perhatikan ya, semua suku ini ada kaitannya dengan 3, betul ya? Sehingga saya bisa menuliskan seperti ini, 3 ya. Kemudian dikali dengan 1 ditambah dengan 2, lanjut ditambah dengan berapa? 4 ya. Betul? Ini loh. 3 kali 4, 12, 3 kali 1, 3, 3 kali 2. Betul ya? Benar. Kemudian eh, selanjutnya adalah 3 dikali dengan 8. Betul ya? Kemudian dan seterusnya. Tuh. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, ini 3 ini berarti bisa satunya di UN. Saya keluarkan tiganya dulu, betul kan? Sekarang saya hanya memperhatikan ini 1, 2, 4 dan 8. Kalau Anda perhatikan ya, 1, 2 dan 4 ini bisa diperoleh dari mana, teman-teman? Ya. 1, 2, 4, 8, 2, 4, 8 dan seterusnya, betul kan? Nah, ini pasti erat kaitannya dengan 2 nih. 2, 4, 8 dan seterusnya ya. Di sini saya tidak akan menggunakan rumus suku ke N barisan geometri dulu ya, teman-teman. Saya akan melihat dari polanya saja. Maka karena ini 2, 4, 8 dan sebenarnya seterusnya itu akan menghasilkan sebuah bilangan yang identik dengan 2 ya, ada kaitannya dengan 2. Sehingga saya akan berusaha memunculkan 2. Oke. Nah, di sini satunya diperoleh dari mana nih? 2 sehingga 2 pangkat berapa sehingga hasilnya 1? Harusnya adalah 2 pangkat 0, betul kan? Sama dengan 1. Nah, ini berapa nih? 2 sama dengan 2, ya itu sama dengan 2 pangkat 1. Ini sama berapa? 2 pangkat 2, betul kan? Dan seterusnya sebenarnya. Maka, ini saya bisa tuliskan menjadi apa? N min 1. Dicoba aja, dicek. Gitu ya. Nah, dapat UN-nya ini, kemudian ternyata diketahui UN itu adalah suku paling terakhir. Ya, kalau di sini yaitu 192, sehingga 192 akan sama dengan 3 ya, dikali dengan 2 pangkat N min 1, betul ya? Kemudian ini perkalian, maka kedua ruas dikali dengan sepertiga. Ya. 192 dibagi dengan 3 itu sama dengan 64. Ya, ini akan sama dengan 2 pangkat N min 1. Betul ya? Nah, ide dasar selanjutnya adalah munculkan 2 dari 64. Nah, 64 itu akan sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat N min 1. Oke, kemudian kita mempunyai sifat di perpangkatan ya. Jika A pangkat M akan sama dengan A pangkat N, maka kita bisa menuliskan seperti ini, M sama dengan N. Sehingga ini diperoleh 6 sama dengan N min 1. Kemudian N-nya berapa? Sama dengan 7. Sudah dapat N-nya, maka kita tuliskan notasi sigmanya. Notasi sigmanya yaitu N mulai dari 1 sampai dengan maksimalnya kan, yaitu 7.
dari suku ke N-nya apa? Ini tadi, yaitu 3 dikali dengan 2 pangkat N-1. Gitu. Selesai ya. Lanjut. Lanjut. Ya, oke. Kita akan menentukan nilai X supaya barisan ini merupakan barisan aritmetika. Yang perlu Anda ketahui, ada sebuah sifat yaitu jika suatu barisan merupakan barisan aritmetika, maka kita bisa menuliskan U2 minus U1 itu akan sama dengan U3, U2. Akan sama dengan ya, U4 dikurangi dengan U3, betul ya. Dan seterusnya. Ya, sama dengan ya, UN dikurangi dengan UN-1. Ini yang sama dengan bedanya itu sendiri. Ini adalah sifatnya ya. Di sini kita mempunyai 3 suku ya teman-teman. Suku pertama ini, suku kedua ini, suku ketiga ini. Maka kita cukup mengambil bagian sampai di sini saja. Sehingga diperoleh U2-nya berapa? U2-nya adalah X minus 5, betul ya? Oke. X minus 5. Oke, dikurangi dengan U1. U1-nya berapa? 2X plus 2. Akan sama dengan U3. U3-nya berapa? 3X plus 1. Dikurangi dengan U2-nya, yaitu X minus 5. Betul ya? Ini akan sama dengan X minus 5 min 2X min 2. Kemudian akan sama dengan 3X plus 1 minus X plus 5. Betul ya? X minus 2X akan sama dengan min X. Kemudian ini sama dengan min 7. Kemudian ini berapa teman-teman? 2X ya. 1 tambah 5 itu sama dengan berapa? 6 ya. Ya. Lanjut. Kemudian kita akan mengelompokkan mana yang mempunyai variabel X dan mana yang tidak. Betul ya. Maka ini bisa saya tuliskan menjadi negatif 2X-nya saya pindah ruas menjadi negatif X dikurangi 2X. Betul ya? Kemudian akan sama dengan negatif 7 ini saya pindah menjadi positif. Berarti 6 tambah 7 sama dengan 13. X sama dengan berapa? Ya, min 13 per 3. Oke, selesai. Lanjut. Ya, berikutnya adalah diketahui barisan aritmetika dengan suku ketiga ini, kemudian suku ke-6 adalah ini, dan suku ke-9 adalah ini. Oke. Ya, salah satu cara pengerjaannya dan menurut saya yang paling cepat adalah kita akan bertolak dari definisi suku yang sudah diketahui. Saya akan mulai misalnya, saya akan memilih suku ke-6 ini ya. Ternyata dari informasi yang sudah diberikan kita bisa memperoleh B ya. Contohnya ini, suku ke-6. Suku ke-6 itu akan sama dengan berapa sih? Ya, itu akan sama dengan U3 ditambah dengan 3 kalinya B. Oke ya, paham nggak teman-teman? Ya, misalnya nih, barisan aritmetika adalah 2, ya, 4, 6, 8, betul kan? Coba perhatikan suku keempatnya. Suku keempat itu bisa diperoleh dari mana teman-teman? Suku kedua, ini suku kedua ya. Suku kedua ditambah dengan, kalau saya bilang 2 dikali dengan B, bisa nggak? Bisa. B-nya berapa? 2 kan? 2 dikali dengan B-nya berapa? 2. U2-nya tadi berapa? 4 kan? 2 dikali 2, ya 4 akan sama dengan 8. Ini ya, contoh sederhana. Maka ini bisa kita tuliskan seperti ini, tidak masalah. Nah, diketahui U6-nya adalah 27, U3-nya berapa? 12 ya, tambah 3B. 27 minus 12 itu akan sama dengan berapa ya? 15. Sama dengan 3B, diperoleh B sama dengan berapa? 5. Oke, sehingga menentukan U9, ya kita tinggal menggunakan definisi yang sama dengan ini ya, yaitu apa? U9 itu ternyata bisa diperoleh dari ya, U6 tambah 3B akan sama dengan U6-nya berapa? 27 tambah 3 dikali B-nya berapa? 5 akan sama dengan 27. 15 akan sama dengan 42. Ini salah satu alternatif pengerjaannya ya teman-teman, tapi sebenarnya banyak sekali cara yang bisa kita gunakan. Lanjut. Ya, tentukan hasil deret aritmetika. Berarti kalau soalnya seperti ini ya, nah pasti ini kita sudah berbicara terkait SM. Oke. Ya, sebenarnya
cara yang paling sederhananya adalah kita mempunyai rumus, yaitu Sn itu, ya ini adalah Sn untuk barisan aritmetika ya teman-teman. Kenapa? Karena barisannya adalah aritmetika. Oke, yaitu rumusnya apa teman-teman? Ya, 1/2 dikali dengan N ya, dikali dengan 2A, ya, plus N-1 dikali dengan B. Oke, rumusnya ini. Nah, kira-kira kalau kita menggunakan rumus ini, ya, berarti yang belum diketahui adalah N-nya ya, karena 43 ini dia suku keberapa sih gitu ya. Nah, kemudian rumus ini kalau saya pecah, saya juga bisa menuliskan seperti ini ya teman-teman. 1/2 kali N, ya. 2A. 2A ini bisa ditulis menjadi A kali A ya, plus N-1 dikali dengan B. Betul ya, ini akan sama dengan 1/2 N. Ini sampai dengan di sini adalah rumus suku ke N. Betul ya, berarti A dikali dengan ini loh, dikali dengan apa teman-teman? Kalau Anda perhatikan A plus N min 1 kali B, ya itu sama dengan UN-nya itu sendiri ya teman-teman. Oh ini tambah ya, ini tambah, berarti ini tambah, sorry. Ya ini. Itu ya teman-teman. Nah, lagi-lagi ketemu N-nya nih. Bagaimana caranya? Ya pasti kita harus menentukan N-nya dulu dong. Betul ya? Ya, tidak masalah. Oke, yang bisa kita lakukan untuk menentukan N-nya, yaitu kita akan bertolak dari rumus suku ke N, barisan aritmetika. Itu kan sama dengan A plus N-1 dikali dengan B. Betul ya? A-nya berapa? Oke, sebelum ke A-nya dulu, UN-nya. UN-nya adalah suku paling terakhir, yaitu 43. A-nya adalah 3, ya. Kemudian N-nya belum diketahui. Kemudian B-nya berapa? 3 ke 7, 4. 7 ke 11 itu 4, ya. Ini akan sama dengan 3 tambah 4. N minus 4, betul ya? Kemudian 4N minus 4, ya. Kemudian 3 minus 4 itu sama min 1, ya. Saya pindah ke sini, berarti nanti hasilnya adalah 44. Sama dengan 4N. N sama dengan berapa? 11. Karena N-nya sudah diketahui, maka kita tinggal masukin ke sini. Yaitu apa teman-teman? 1/2 kali 11. Ya. A-nya berapa? 3. UN-nya berapa? 43. Akan sama dengan ya, 11/2, 46. Betul ya? Ini akan sama dengan 2 second slash dengan 46. Itu akan sama dengan 11 kali 23. Akan sama dengan 253. Oke, selesai. Lanjut. Yap. Di sini kita kembali bertemu lagi dengan barisan aritmetika, betul ya. Kemudian yang akan ditentukan adalah suku tengahnya. Ya, suku tengah barisan aritmetika itu rumusnya adalah UT, itu akan sama dengan ya 1/2 dikali dengan A plus UN. Oke, itulah rumus suku tengahnya. Namun, perlu Anda ketahui bahwa syarat sebuah barisan aritmetika mempunyai suku tengah, yaitu N-nya harus ganjil ya. Oke, kenapa? Contohnya, kenapa tidak genap? Oke lah, kita coba genap ya. Yang N itu adalah banyak sukunya ya, 6, kemudian 8. Ini adalah genap karena 4. Kalau saya hitung secara, atau lihat secara langsung, maka suku tengahnya sebenarnya ada di antara 4 dan 6, betul kan? Nah, ini suku keberapa? Tidak ada. Ya. Sehingga kalau ganjil misalnya ya 24, ya 24, 6, 8, 10 gitu ya. Suku tengahnya berapa sih? Ini kan 6. Diperoleh dari mana? Sukunya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya adalah 5 plus 1/6. Gitu ya. Nah, kalau ini coba U-nya berapa? N-nya sebanyak 4 plus 1/6. U 5/6. 5/6 nanti akan menghasilkan, kalau ini pecahan, ya akan menghasilkan koma. Betul ya? Ada suku yang koma? Tidak ada. Dia harus bilangan bulat. Bilangan bulat positif ya. Banyak gitu. Gitu ya. Makanya ini harus ganjil. Nah, sebelum saya bertolak, tentu saya harus menentukan dulu ini N-nya ganjil atau tidak. Ya, maka ide dasarnya adalah saya akan menentukan N-nya dulu dengan rumus UN ya.
A plus N-1 dikali dengan B. UN-nya berapa? 43. A-nya berapa? 7. N-nya udah diketahui? Belum. B-nya berapa? B-nya positif 3. Ini kan sama dengan 7 tambah 3N minus 3. Betul ya? 7 minus 3 itu 94. 43. 4 itu dipindah rows menjadi min 4. Betul ya? Maka ini akan sama dengan 39 akan sama dengan 3N. Betul ya? Ini akan sama dengan N-nya berapa? 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3. 3. Berarti 13. N-nya ganjil. Berarti saya bisa menggunakan rumus suku tengahnya, yaitu UT itu akan sama dengan 1/2 dikali dengan A-nya berapa? 7 ditambah dengan UN-nya berapa? 43. Ini akan sama dengan setengah. Ini akan sama dengan 50. Akan sama dengan 25. Gitu ya. Lanjut. Oke. Jika diketahui ya, direct ini hasilnya adalah 210, maka tentukan nilai Z. Betul ya? Nah, ide dasarnya adalah saya harus mengetahui dulu nih, ini Z di sini sebagai apa sih? Ya, kita tahu bahwa Z ini adalah suku terakhir, gitu ya, atau UN-nya. Ya, kalau dalam barisan UN-nya itu berapa ya nilainya. Nah, saya untuk menjawab ini karena ini ada plus plus plus, bahkan ini erat kaitannya dengan deret ya, dan deret erat kaitannya dengan rumus SN, betul ya. Rumus SN untuk barisan aritmetik adalah 1/2 dikali dengan N. Ya. Kemudian dikali dengan 2A ya, plus N-1 dikali dengan B, betul ya? Ya. Ini akan sama dengan berapa? Ya. Ini akan sama dengan N-nya udah diketahui belum? Belum. Berarti dibiarkan N/2. A-nya berapa? A-nya adalah 1 ya. Berarti ini sama 2 kali 1 ya. Tambah N-1 dikali B-nya berapa nih? Ini adalah barisan aritmetika. B-nya adalah 1 juga, betul ya? Maka sama dengan N/2. 2, 1 dikali sesuatu ya. Sesuatu itu sendiri, betul ya? Lanjut. Ini akan sama dengan SN-nya kan sudah diketahui yaitu 210, 210, 210. Oke. Sini ada 2. Berarti sorry. Ya, di sini ada 2, berarti ini saya kalikan dengan ini. Ini akan sama dengan 420. Sama dengan N dikali 2 itu akan sama dengan 2N ya. Oke, ini 2 dikali N-nya tadi ya. Oke, 2 berarti 2N ya. Kemudian oke, so belum. Oke. Sebelum ke situ dulu teman-teman. Ini 210 ya. Saya selesaikan dulu dalam kurung ya. Ya, N/2, 2 minus 1 itu sama dengan berapa teman-teman? 2 minus 1 itu sama dengan 1 ya. Berarti ini N plus 1, betul ya. Kemudian 2 ini saya kalikan dengan 210 dikali 420 sama dengan N dikali N itu N kuadrat, N kali 1 tambah N, betul ya. Atau ini bisa tulisan menjadi N kuadrat tambah N minus 420 sama dengan 0. Oke, ketemu persamaan kuadrat. Berarti kita harus memfaktorkannya. Ya, memfaktorkannya. Faktornya adalah apa? Nanti silahkan dilatihkan sendiri kemampuan faktorkannya, yaitu sama N plus 41 dikali dengan N minus 20. Ya, akan sama dengan 0. Oke, di sini diperoleh N sama dengan min 21 ya. Kemudian di sini diperoleh atau ya N sama dengan 20. Yang dipilih kenapa yang positif? Ya, N itu adalah banyak suku. Tidak mungkin ada banyak yang nilainya negatif. Maka diperoleh bahwa N sama dengan 20 sehingga Z-nya Z-nya apa teman-teman? Z-nya itu harus sama dengan U20. U20-nya itu apa? Itu menggunakan rumus suku ke N, yaitu A plus N-1 dikali B. A-nya berapa? 1. N-nya berapa? 20. Kurang 1, 19. B-nya berapa? 1 juga. Ini akan sama dengan 1 tambah 19, 20. Oke, selesai. Lanjut, 3 buah bilangan ya. Bilangan itu adalah ini, dan ini. Membentuk barisan aritmetika. Ya,
Jika ketiga bilangan itu diteruskan hingga 10 suku, maka hitunglah jumlahnya. Oke. Yang saya lakukan adalah saya akan menentukan dulu X ini. Dengan definisi, ya kita sudah mempunyai U2 kurang U1. Ini definisi barisan aritmetika yang kemudian akan sama dengan U3, U2. Betul ya? Maka ini bisa saya tuliskan menjadi X minus 2 ya, dikurangi dengan 2 minus 2X ya. Kemudian akan sama dengan 3X minus 2 ya, dikurangi dengan X minus 2. Betul ya? Sama dengan X minus 2 plus 2X ya, sama dengan 3X minus 2 minus X plus 2. Betul ya? Ini X tambah 2X berarti 3X ya. Min 2 min 4 ya. Kemudian ini akan sama dengan 3 dikurangi 1 itu kan 2X ya. Ini akan jadi 0. Kemudian ini akan sama dengan ini dengan ini, berarti 3 dikurangi 2 ya, berarti X. Ini pindah terus menjadi 4. Gitu ya. Nah, sehingga ya, saya bisa menentukan bilangan apa dia. Ya, 2X, X min 2, ya, kemudian 3X min 2, betul ya. X-nya saya ganti menjadi apa? 4 ya. Berarti 2 dikurangi 2 dikali 4, betul ya. Kemudian 4 minus 2, kemudian 3 dikali 4 minus 2, betul ya. 2 kali 4, 8. 2 dikurangi 8 itu sama dengan min 6. Kemudian 2, kemudian 3 kali 4, 12, 15, 10, betul ya. Kalau kita lihat, ini barisan aritmetika. Bedanya berapa? 8 ya. B-nya sama dengan 8. Berarti, ketika bilangan itu diteruskan hingga 10 suku, maka hitunglah jumlahnya. Ya, saya tinggal menggunakan rumus ini ya. Saya geser dulu ke bawah. Ya. Saya tinggal menggunakan rumus SM. S yang dititung apa sih? S10, betul ya? S10 itu apa sih? Akan sama dengan 1/2 dikali N dikali dengan 2A plus tambah UN. Oke. Atau lebih gampang, saya tidak akan menggunakan UN. Tapi saya akan menggunakan ini. Oh, oke, tidak apa, ini aja ya. 2A tambah N1 dikali dengan B. Betul ya? Oke, N-nya berapa? 10. Bagi 2 itu sama dengan 5. 2 dikali A. A-nya tadi berapa? A-nya adalah negatif 6. Ya. 2 dikali negatif 6 sama negatif 12. N-nya berapa? 10. Dikurangi 1, 9. B-nya berapa? 8. 9 kali 8 sama dengan berapa? 9 kali 8 itu akan sama dengan 72. Oke? Ini akan sama dengan 5 kali 60. Akan sama dengan 300. Oke. Ya, lanjut nomor 9. Ya, kalau kita perhatikan, ini adalah barisan aritmetika, betul ya? Bila hutang sebesar, oke, yang harus dilunasi adalah ini, US dollar ya. Dan seterusnya, maka berapa lama angsuran tersebut? Itu pertanyaannya. Nah, teman-teman, Anda harus pandai-pandai mengartikan soal ya. Berarti, saya mempunyai barisan 25, 27, 29. Kalau kita lihat polanya berarti naik sebanyak 2 US dollar, betul ya? Maka nanti selanjutnya itu adalah 31. Oke, dan sampai seterusnya, sehingga kalau di total hasilnya harus 880. Begitu ya. Maka dari informasi ini saja saya bisa menyimpulkan bahwa ini adalah rumus SN ternyata ya, yaitu SN akan sama dengan 1/2 dikali dengan N ya, dikali dengan 2A plus N-1 dikali dengan B, betul ya. SN-nya berapa? SN-nya ya 880. Ya. Kemudian N-nya udah diketahui belum? Belum. Berarti N/2. A-nya berapa? A-nya adalah 25. 2 kali 25 itu sama dengan 50 ya. Tambah N-1. B-nya berapa? 2. Ini akan sama dengan ya, N/2 ya, 50 tambah 2N minus 2. Ini akan sama dengan N/2 ya, 50 dikurangi 2 itu akan sama dengan 48. Berarti 2N tambah 48. Betul ya, ini akan sama dengan, ini ada 2, berarti ini akan sama dengan N kuadrat. 2 dan 48, berarti ini sama dengan
24 ya. 24 M. Ya, ini akan sama dengan 880. Ketemu lagi bentuk fungsi kuadrat ya. Maka ini harus dikuadratkan. Kalau dikuadratkan nanti hasilnya adalah ya, N plus 44 ya. Ya, 44 dikali dengan N minus 20. Ini akan sama dengan min 44 atau N-nya akan sama dengan 20. Maka yang dipilih adalah positif. Kenapa? Tidak mungkin banyak itu adalah negatif ya. Lama. Berapa lama? Apakah mungkin ada negatif lama? Tidak ada. Negatif bulan tidak ada ya. Maka yang dipilih adalah positif. Jawabannya adalah 20 bulan. Lanjut. Ya, ini juga dalam salah satu contoh sederhana aplikasi dari barisan dan deret geometri ya. Sorry, aritmetika. Nah, setiap awal Anda selalu menabung setiap awal bulan 200.000. Oke, selalu menabung berarti ini konstan berarti ya. Dan ini adalah bedanya, teman-teman. Ini jika pada pertengahan Januari Anda mempunyai, oke, di awal dia sudah mempunyai 750. Berarti saya tuliskan ya. B-nya itu akan sama dengan 200.000. Kemudian A-nya itu adalah 750.000. Kemudian maka berapakah banyaknya UAD pada pertengahan bulan Desember? Oke, ini dimulai dari pertengahan Januari dan pertengahan Desember, betul. Berarti Januari ke Desember. Itu ada berapa bulan? Itu ada 12 bulan ya, teman-teman. Maka kalau ditanya berapakah banyaknya uang Andi pada pertengahan bulan Desember, 12 bulan Desember ya. Berarti yang akan kita cari sebenarnya adalah U12-nya itu sendiri. Yang dimana rumusnya adalah A plus N-1 dikali dengan B ya. A-nya berapa? Yaitu 750.000. Ya, N-nya berapa? 12 ya. Dikurangi 1 dan 11. B-nya berapa? Yaitu 200.000. Kan sama dengan 750.000. Ya. Ini akan sama dengan 2.200.000 gitu ya. Ini akan sama dengan 200 tambah 750 berarti 2.950.000. Uangnya di pertengahan bulan Desember adalah 2.950.000. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.